Setelah membaca informasi tersebut, ekspresi Jiang tidak terlalu baik. Kecepatan lawan sangat cepat, dan intrusi ini diam. Tidak sampai tadi malam lingkaran sihir yang diletakkan di muka menghentikan kecepatan, dan mereka mendapat berita tentang invasi kosong. Dan berita barusan menunjukkan bahwa kehampaan telah menggunakan metode yang tidak mereka ketahui, dan telah membuka lingkaran sihir yang padat, dan mulai beroperasi di desa-desa perbatasan. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa Feng Tianxing telah mengumpulkan setan-setan di tepi ke sekitar rumah Laksamana, dan tidak ada yang tersisa di desa-desa di tepi kecuali beberapa setan yang menunggu untuk disiagakan dan dikirim. Kekosongan tidak banyak diisi ulang. Memikirkan hal ini, Jiang tiba-tiba menamparkan meja, dan gelombang udara berguncang ke segala arah. Baik Borui dan Xie Ming memandang Jiang, dan menoleh dengan tak percaya. Penampilan Jiang tampaknya tidak mampu menekan mereka berdua. Melihat pemandangan ini, Jiang terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Hei, sekarang fight belum dikalahkan. Kamu mulai bertengkar karena kredit. Kamu tidak berpikir kekosongan ini begitu mudah untuk dikalahkan, kan? Aku baru saja menyimpulkan. Feng Tianxing berangkat untuk menyelamatkan, dan kekosongan ini berubah menjadi serangan diam-diam. Mereka adalah kumpulan kekosongan yang sama yang mengalahkan dan... Mengapa? Dengan kekuatan pribadimu, dapatkah kamu dibandingkan dengan 100.000 setan dan... Apakah kamu baru yang berusia puluhan ribu, lemah, sakit dan cacat, atau orang-orang Xie Ming dengan efektivitas tempur yang berbeda-beda? Kata-kata Jiang secara langsung memblokir mereka berdua kembali. Apa gunanya berdebat? Ketika fight dikalahkan, tidak akan terlambat untuk berbicara tentang jasa. Melihat keduanya masih menolak untuk mengangguk, Jiang tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Sedu. Karena kamu adalah orang kepercayaan Feng Tianxing dan iblis paling terpercaya di bawah-bawahan Feng Tianxing. Feng Tianxing biasanya membiarkanmu membuat keputusan atas namanya. Dalam beberapa tahun terakhir, aku merasa kamu telah cukup banyak dikultivasikan. Ayo, kita bertiga. Kamu pilih satu untuk menjadi panglima tertinggi, dan dua sisanya menjadi letnan. Berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatanmu. Mulai sekarang sampai kamu membuat keputusan, setiap kata mewakili arti dari Feng Tianxing. Borui tiba-tiba menamparkan meja. Oke, kalau begitu biarkan Sedu membuat pilihan. Bagaimanapun, Feng Tianxing juga mempercayainya. Jika terjadi kesalahan, kami tidak bersalah. Xie Ming di samping melirik Sidu, berpikir sejenak. Baiklah. Tapi aku meminta untuk menjadi garda depan dalam pertempuran ini. Bukankah permintaan ini terlalu banyak? Dengan persetujuan keduanya, Jiang kemudian memilah informasi di tangannya dan mengembalikannya ke Sedu. Sekarang informasi tentang fight telah diperoleh. Borui lebih cocok untuk pertahanan, dan Xie Ming lebih cocok untuk penyerangan. Sedangkan aku tidak tahu. Kamu bisa memilih sesuai kebutuhanmu sendiri. Dia menundukkan kepalanya, dengan erat menggenggam informasi di tangannya. Bahkan kertas itu diremas menjadi bola olehnya. Tetapi dia tidak menyadarinya. Dengan pilihan ini, dia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 orang di depannya semuanya dibudidayakan oleh Feng Tianxing. Tidak peduli yang mana mereka, kekuatan dan ukuran mereka saat ini tidak sebanding dengan iblis di tahap pertumbuhan selanjutnya. Dengan kekuatan dan identitas saya yang rendah hati, saya ingin melakukan ini untuk Feng Tianxing, yang memengaruhi keamanan yurisdiksi. Jika saya mengatakan kata yang salah, saya akan disalahkan mulai sekarang. Dengan gemetar telapak tangannya, tiba-tiba, Sedu menarik napas dalam-dalam, dan matanya menyapu ketiga setan itu dengan dingin. Jiang, apakah kamu memiliki pasukan iblis di bawah komandomu? Jiang mengangguk setuju. Sekitar 100.000, Sedu menggertakkan giginya. Oke, kalau begitu Jiang akan keluar sebagai pelatih, dan Xie Ming akan menjadi barisan depan, dan memimpin iblismu untuk memimpin pertempuran. Namun, perintah dilarang di medan perang. Ini tidak bisa dilakukan. Jangan salahkan aku karena berbalik wajahku dan menyangkal orang. Dia Yeming mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangannya tanpa daya. Oke, saya pasti akan mematuhi perintah di medan perang. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ketahui. Mengapa Anda memilih Jiang? Dan kapan dia memiliki 100.000 setan di bawahnya? Borui di samping juga mengangguk. Aku juga menuruti perintah. Tapi aku ingin tahu kenapa kamu memilih dia. Sidu menghela napas panjang. Karena jika Jiang yang kehilangan yurisdiksinya, tidak ada dari kalian yang akan dihukum. Tuan Jiang dan Tuan Feng adalah teman dekat, dan hukuman tidak dapat dijatuhkan pada Jiang. Jika kalian berdua dikalahkan, Tuan Feng akan berada di cara situasi umum. Anda beberapa hukuman. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xie Ming dan Borui sedikit terkejut. Mereka mengira Jiang telah menguntungkan Sedu, atau bahwa kekuatan Jiang jauh melampaui mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sedu membuat pengaturan seperti itu untuk perkembangan mereka berdua di masa depan. Perlu diketahui bahwa kredit dan status pada dasarnya sama. Jika seseorang dihukum saat ini, lebih banyak kredit akan dibutuhkan di masa depan untuk naik, dan Jiang tidak membutuhkannya. Pemborosan mengurus mereka berdua, bukan Jiang.
Dia Yeming tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke arah Sedu. Terima kasih, Marsekal Jiang. Di mana kita berkumpul kali ini? Jiang dengan santai menunjuk ke peta. Kota Beiming. Dia Yeming meliriknya. Kota Beiming ini berjarak 100 mil dari tempat kekosongan ditemukan, dan kota Duyun jelas lebih dekat, membuatnya lebih mudah untuk menembak. Tapi setelah dipikir-pikir, sekarang saya bisa mengikuti perintah Jiang saja, dan saya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Oke, ada celah dalam kekuatan bawahanku. Itu akan memakan waktu sekitar 2 hari. Borwi di samping juga berkata, bawahanku tidak terlalu kuat, dan itu akan memakan waktu 2 hari. Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan tiba dalam 1 hari. Ingatlah untuk melapor ke kemahku ketika kamu tiba. Fight adalah hal yang sangat menyebalkan. Itu benar-benar dapat menemukan masalah bagiku. Meninggalkan kalimat keterlaluan ini, Jiang kembali untuk mengumpulkan pasukan tentara bayarannya. Tapi kali ini dibandingkan dengan masa lalu, bawahannya telah meningkat secara kualitatif. Jiang baru saja menjatuhkan perintah militer dengan santai. Klan iblis pertama yang tiba di kota Beiming akan diberi hadiah 10 gulung sutra. 100 kedatangan pertama akan menerima 5 sutra. Dan 500 yang pertama akan menerima 1 sutra. Dengan harga seperti itu, iblis Jiang bergegas keluar dari kamp, hanya untuk merebut tempat pertama. Setelah masa pemulihan yang begitu lama, kekuatan kelompok tentara bayaran ini telah meningkat, dan masa kemalasan yang lama membuat mereka semakin bersemangat untuk barang-barang berharga seperti sutra, terutama setelah makan di tempat Jiang. Setan manis. Jiang tidak peduli dengan kepergian tentara bayaran. Hal-hal ini paling banyak digunakan untuk menanyakan tentang intelijen dan menghadapi medan perang. Kekuatan mereka di jangka menengah tidak cukup. Sepanjang perjalanan ke akademi, melihat iblis yang datang dari kota utama dan sekarang belajar di akademi, Jiang datang ke langit di atas akademi dan berdeham. Dengar, semua iblis dari kota utama. Sekarang kekosongan menyerang yurisdiksi Laksamana Feng. Aku perlu mengumpulkan 10.000 pasukan elit untuk menjadi kekuatan tempur utama. Dan menyiapkan 20.000 iblis lagi sebagai pengganti. Ada total 30.000 setan. Tolong rekomendasikan kekuatanmu sendiri setan yang kuat muncul. Saya hanya memberi waktu sebentar. Sebentar lagi, aku akan memimpin pasukan untuk berangkat.